Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusman Ibrahim dengan NIM 241222016. Di sini saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Kampus IAIN Sultan Amai Gorontalo. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah tema yang sangat menarik dan penting dalam kajian Al-Quran, yaitu Amsal Al-Quran atau perumpamaan dalam Al-Quran. Video presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Al-Quran Hadis dari dosen pengampu Bapak Muhammad Rifian Panigoro. Baiklah, selanjutnya saya akan masuk ke dalam materi pembahasan saya, yaitu Amsal Al-Quran. Al-Quran bukan hanya kitab suci yang berisi hukum-hukum syariat, tetapi juga merupakan kitab yang penuh dengan keindahan, sastra, dan makna yang mendalam. Salah satu bentuk keindahan bahasa dalam Al-Quran adalah penggunaan perumpamaan atau amsal. Perumpamaan dalam Al-Quran bukan sekedar gaya bahasa yang puitis. Ia adalah cara Allah berkomunikasi secara lembut namun kuat, menyampaikan pesan moral, spiritual, bahkan teologis melalui gambaran-gambaran yang sederhana namun penuh makna. Selanjutnya masuk kepada pengertian amsal. Secara bahasa, kata amsal berasal dari kata mathal yang artinya contoh, gambaran, atau perbandingan. Sedangkan secara istilah, amsal Al-Quran adalah ungkapan atau kisah kiasan yang Allah gunakan untuk menyampaikan makna abstrak secara konkret, sehingga lebih mudah untuk dipahami oleh manusia. Jadi, perumpamaan ini merupakan metode Allah untuk menghidupkan akal dan hati manusia agar tidak hanya membaca secara lahiriah, tetapi juga merenungi secara batiniah. Selanjutnya kita masuk ke dalam landasan dalam Al-Quran. Salah satu ayat yang menjadi dasar penting dari pembahasan Amsal adalah Quran Surah Al-Ankabut ayat 43, yang dimana Allah berfirman, "Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia, dan tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu." Dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa tidak semua orang mampu menangkap makna di balik perumpamaan, kecuali mereka yang benar-benar menggunakan ilmunya untuk merenung dan mencari makna terdalam dalam wahyu. Selanjutnya masuk kepada jenis-jenis amsal. Nah, dalam Al-Quran sendiri, amsal terbagi ke dalam beberapa jenis. Yang pertama adalah amsal musoroha, yaitu perumpamaan yang disebutkan secara langsung dan eksplisit. Contohnya ada dalam Quran Surah An-Nur ayat 35, di mana Allah menggambarkan cahayanya seperti sebuah pelita dalam kaca. Ini adalah gambaran tentang petunjuk Allah yang menerangi hati manusia. Yang kedua, amsal mukafa, yaitu perumpamaan yang tersirat, tidak disebutkan kata mathal, tetapi secara terstruktur dan makna itu adalah sebuah perumpamaan. Misalnya dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 17-20, di mana orang munafik digambarkan seperti orang yang menyalakan api, lalu Allah memadamkannya dan mereka pun kembali ke dalam kegelapan. Yang ketiga adalah amsal tamsiliyah atau perumpamaan analogis. Misalnya dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 41, Allah menggambarkan orang-orang yang mengambil perlindungan selain Allah itu seperti laba-laba yang membangun rumah laba-laba tampak kuat, tapi sangat rapuh. Ini menunjukkan bahwa bergantung kepada selain Allah adalah bentuk kelemahan spiritual. Selanjutnya kita masuk kepada fungsi dan tujuan amsal. Nah, lalu mengapa Allah menggunakan perumpamaan dalam Al-Quran? Setidaknya ada beberapa fungsi penting. Yang pertama, fungsi edukatif, di mana membantu kita memahami nilai-nilai agama secara lebih mendalam dan reflektif. Yang kedua, fungsi retoris, yang dimana menguatkan pesan wahyu dengan gaya bahasa yang menyentuh hati. Yang ketiga, fungsi estetis, di mana menjadikan Al-Quran indah secara sastra dan menyentuh secara batin. Yang keempat, fungsi spiritual, di mana memperkuat rasa takut, kagum, dan cinta kita kepada Allah. Nah, setelah saya menjelaskan tadi mengenai amsal Al-Quran, banyak hikmah yang bisa kita ambil.
Salah satunya adalah bahwa Allah mendidik kita untuk berpikir dan merenung, tidak hanya sekedar menerima informasi. Dengan Amsal, kita diajak menyelami makna kehidupan, memahami kebenaran dan merasakan kebesaran Allah melalui gambaran nyata yang kita temui sehari-hari. Baiklah, sebelum saya menutup video presentasi pada kali ini, selanjutnya saya akan membacakan beberapa pertanyaan dari teman-teman yang telah diajukan dan saya akan menjawabnya. Yaitu pertanyaan yang pertama, bagaimana strategi penggunaan perumpamaan dalam Al-Quran mencerminkan metode pendidikan Allah terhadap manusia yang berbeda latar belakang, intelektual, dan spiritual? Jawabannya, penggunaan perumpamaan Amsal dalam Al-Quran mencerminkan metode pendidikan yang sangat inklusif, komunikatif, dan mendalam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menyajikan pesan-pesannya dalam bentuk perumpamaan, Allah dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dari yang berilmu tinggi hingga yang awam secara spiritual maupun intelektual. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Jika perumpamaan dalam Al-Quran bersifat simbolik dan penuh makna tersirat, bagaimana kita memastikan bahwa penafsirannya tidak menyimpang dari maksud Allah? Nah, untuk memastikan bahwa penafsiran Amsal tidak menyimpang, umat Islam harus merujuk pada kaidah ilmu tafsir yang benar dan otoritatif. Ini meliputi yang pertama tafsir bil maksur, yang kedua tafsir bil ra'yi, yang ketiga ilmu balagha dan bahasa Arab, yang keempat tafsir rematik dan kontekstual. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang ketiga, mengapa Allah menggunakan perumpamaan dari hal-hal kecil dan remeh seperti nyamuk, laba-laba, atau api? Apa pesan teologis dan filosofis yang ingin Allah sampaikan? Nah, jawabannya, penggunaan objek-objek kecil seperti nyamuk dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 26 dan atau laba-laba dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 41 memiliki pesan teologis dan filosofis yang sangat mendalam. Allah ingin menunjukkan bahwa kebenaran tidak tergantung pada besar kecilnya objek, tetapi pada hikmah dan pelajaran yang dikandungnya. Secara filosofis, ini menunjukkan keagungan Allah dalam hal-hal yang sederhana dan mengajarkan kita pentingnya mencari makna bukan bentuk. Selanjutnya kita masuk kepada pertanyaan yang keempat, yaitu bagaimana Amsal tentang munafik dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 17-20 yang mempresentasikan kondisi sosial keagamaan umat Islam hari ini. Jelaskan relevansi sosial dan psikologisnya. Nah, jawabannya yaitu dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 17-20, Allah menggambarkan orang munafik seperti orang yang menyalakan api di tengah kegelapan, tetapi kemudian Allah padamkan api itu dan mereka pun kembali dalam kegelapan, tidak bisa melihat dan tidak tahu arah. Perumpamaan ini sangat relevan dengan kondisi sosial umat Islam masa kini, di mana banyak orang mengaku beriman secara lahiriah, tetapi batinnya tidak menyerap cahaya iman yang sejati dalam realitasnya. Selanjutnya kita masuk kepada pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan yang kelima, yaitu menurut Anda apa risiko ketika orang Muslim hanya memahami Al-Quran secara tekstual tanpa menyentuh aspek simbolik seperti Amsal? Jawabannya, risiko memahami Al-Quran secara tekstual tanpa menyentuh aspek simbolik seperti Amsal sangat berisiko besar, diantaranya kehilangan kedalaman spiritual karena Amsal mengandung pesan batin yang tidak terlihat oleh pandangan mata biasa, dan yang kedua kesalahan tafsir, yang ketiga timbulnya sikap kaku dalam beragama, dan yang terakhir menurunnya daya tadabur. Padahal salah satu tujuan utama Al-Quran diturunkan adalah untuk merenung, bukan hanya dibaca. Oleh karena itu, seorang Muslim harus mengembangkan pemahaman yang menyeluruh terhadap Al-Quran, termasuk dengan membuka diri terhadap pesan simbolik yang mendalam di balik perumpamaan. Baiklah, demikian yang bisa saya sampaikan materi tentang Amsal Al-Quran dan juga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah saya jawab. Semoga pembahasan ini bukan hanya menambah pengetahuan, tetapi juga memperkuat hubungan kita dengan Al-Quran. Maka dari itu, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.